Newsman Opinion. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin mengusulkan pemilu 2024 diundur. Dia beralasan saat ini sedang momentum perbaikan di sektor ekonomi sehingga jangan sampai terganggu oleh kontestasi pemilu. Apa komentar Anda mengenai usulan penundaan pemilu 2024 ini? 6339160. Kalau idenya Pak Caimin itu sebetulnya ide yang paling brilian gitu menurut saya pada situasi saat ini, dan patut didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena hal-hal demikian kita tidak kehilangan momentum, itu benar dan sangat tepat sekali, sehingga kita ada satu kelanjutan untuk kedepannya. Dan pegangan itu benar merupakan dasar yang sangat baik, sehingga lebih kedepannya kita tidak lagi boros. Karena saat ini kan kita lihat sangat boros sekali gitu loh. Diadakan pemilu itu bukan biaya kecil, boros sekali itu, dan hasilnya juga tidak sebaik yang apa yang kita harapkan. Dan ini kutak-kutik yang tidak benar kalau dari pihak politisi itu bermain seperti hal-hal yang di luar itu. Jadi saya sangat dukung sekali semua ide itu, karena perbaikan dari sosial, ekonomi, semuanya itu sangat baik buat kita ke depannya. Ya, itu aja usulan kita, ya. Saya sih kalau lihat dari konteks konstitusional memang itu sebetulnya menyalahi, tidak boleh, karena 2024 itu kan harusnya tetap pemilu lagi gitu, mau apapun, bagaimanapun. Namun kalau mengingat ini kan pandemi gara-gara corona ini kan bukannya Indonesia aja, seluruh dunia juga ikut. Jadi secara global ini pandemi global. Jadi ya boleh dikatakan semacam force major lah. Ini kan di luar situasi, bukannya memang urusan bangsa kita sendiri, kecuali kalau urusan kita sendiri. Nah, karena ini sifatnya global, apalagi zaman sekarang udah makin tanpa batas, borderless. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya, jadi kinerja pemerintah ini kan tergerus selama pandemi ini. Setidaknya 2-3 tahun ini kan jadi tergerus, harusnya bisa pembangunan di segala sektor ini bisa lancar, ini kan jadi tersendat. Anggarannya semua digelontorkan buat pandemi ini segala macam. Jadi wajar-wajar aja kalau memang di-extend. Jadi bukannya semacam ditunda gitu. Mungkin bisa ditunda dari 2024, mungkin diundurin sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Boleh. Saya kira sih itu wajar ya. Thank you. Muhaimin kelihatannya cukup rasional karena COVID-19 ini memang benar-benar menyita energi ya Mbak ya. Kelihatannya ini usulan dari, kita sudah tahu siapa Pak Muhaimin itu, ketua PKB, kemudian salah satu wakil DPR RI. Artinya beliau negarawan ya. Artinya di partainya juga orang yang pertama. Kelihatannya usulan ini cukup rasional Mbak, karena menurut pengamatan saya kemarin ada opsi bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi perlu diperpanjang 1 periode lagi. Kelihatannya ini akan bertentangan dengan apa yang sudah menjadi komitmen bangsa Indonesia, dan Pak Jokowi sendiri tidak bersedia. Nah, kelihatannya ini kata lain dari yang disampaikan Pak Muhaimin ini, bagaimana kalau bukan periode ketiga, sama sekali tidak bicara periode ketiga, tapi diberi kesempatan karena adanya COVID yang menyita energi dari pemerintahan periode yang sekarang ini, periode yang kedua dari Pak Jokowi ini, memang benar-benar menyita waktu. Jadi perlu diberi waktu, artinya bukan 1 periode tapi perpanjangan. Mengingat yang paling penting ini sebetulnya perlu persetujuan rakyat Indonesia. Nah, dalam hal ini karena sifatnya bukan pemilihan presiden, cukup diputuskan di sidang pleno DPR. Sidang pleno itu Dewan Perwakilan Rakyat, bisa mewakili suara rakyat Indonesia secara keseluruhan. Gini, kalau pendapat saya sih sebetulnya itu aturannya aja yang ditegakkan, nggak usah
dirubah-rubah, nanti malah banyak demo. Asal birokrasinya bagus, profesional, itu ekonomi Indonesia itu bagus karena tertarik dengan pasarnya. Birokrasinya aja lah yang bagusin. Ya enggak, makasih. Ya, usulan penundaan dari Pak Muhaimin atau Caimin itu memang tepat ya, karena pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi dan kawan-kawan tidak bekerja maksimal selama 5 tahun kedua ini menangani pandemi yang sampai sekarang ini belum kelar. Tapi adakah kesetujuan dari populasi penduduk Indonesia untuk menyetujui resolusi seperti itu gitu loh. Ini yang jadi pemikiran. Boleh saja itu melakukan wacana-wacana tapi disetujui enggak? Karena yang menyetujui pun nanti anggota DPR, anggota parlemen. Apakah mereka setuju dengan keputusan bulat tersebut? Kalau tidak ya tetap go on, karena kalau nggak salah sudah disahkan beberapa waktu yang lalu untuk tetap dijalankan pada bulan Februari 2024. Nah kalau hal pun harus diundur, itu harus keputusan lagi dari anggota parlemen. Jadi ini ribet gitu loh. Harusnya dari awal usulan itu diterapkan di tengah-tengah adu argumen antara ulama-ulama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPR, sehingga tidak merupakan suatu kekisruhan. Kalau memang bisa dilakukan, ya silakan aja. Mungkin rakyat akan nurut-nurut aja ya. Yang penting kan pemimpin negara yang terpilih adalah orang-orang yang betul-betul mengabdi pada rakyat. Apalagi nanti kan ibu kota akan dipindah kan, rencananya daerah Penajam, Kalimantan Timur. Saya kira demikian. Inilah anggota DPR kita ini bukannya kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat, dibela-bela untuk rakyatnya. Ini yang tidak ada urgensinya sama sekali, yang tidak ada gangguan sama sekali. Ada aja mereka punya kerjaan. Bingung kita kerjanya apa, pekerja musiman kita ini. Malu kita sebetulnya punya wakil rakyat kayak begini ya. Coba diperjuangkan, minyak goreng tidak ada, ya, sampai harga banyak, BPJS ditekan kita. Ini negara republik, saya tekankan lagi, bukan negara kerajaan. Jangan semau-maunya sendiri, rakyat yang punya negara ini. Jadi kata kunci, coba wakil rakyat ini berempati lah kepada rakyatnya, kebutuhan rakyatnya dulu dicukupin. Jangan kepentingan pribadi. Mereka sudah beberapa kali mengurus negara. Lihat dulu, kalau nggak salah pernah jadi apa deh itu Caimin saya nggak tahu lah, partai buruh lah, saya juga nggak jelas ya. Partai-partai yang ingin setorannya belum balik kali, minta diperpanjang juga. Ini rakyat negara yang punya, bukannya mereka yang ngurusin. Gaji rakyat harusnya kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat diutamakan. Minyak sampai sekarang kita tempe, sampai sekarang kita malu kita ini negara ini kayak begini. Yang usahanya kepentingan pribadi yang utamakan. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Pada prinsipnya kan manusia bisa berencana, Tuhan yang berkeputusan ya. Jadi kita nggak bisa begitu saja menolak maupun menerima. Intinya ya coba dijalankan. Kalau memang jalannya memang pada tanggal itu ya pasti nggak akan kemana-mana ya. Kita juga jangan terlalu berpikir teori konspirasi dan lain sebagainya. Ini kan untuk kebaikan juga mungkin ya, tapi kita juga harus observasi lah sebagai rakyat. Kita juga nggak bisa berbuat banyak. Ini kan pimpinan-pimpinan semua yang bekerja ya. Semoga Indonesia selalu sehat. Usulan untuk mundur pemilu 2 tahun ke depan itu saya rasa cukup logis ya. Masalahnya memang pandemi ini kan membutuhkan satu konsentrasi dan biaya yang memang cukup besar. Bagi saya, menurut saya, apapun itu, kapanpun itu pemilu, tetapi kedepannya harus digital election, menurut saya. Jadi kita bisa lihat Peduli Lindungi begitu berjalan ya. Nah, data Peduli Lindungi juga menjadi acuan, bisa menjadi acuan untuk pemilih di pemilihan umum berikutnya, Mbak. Jadi bukan masalah konspirasi, bukan masalah kasak-kusuk apa. Kita nggak perlu berburuk sangka dengan para pemain politik, para pemimpin politik.
semua sah-sah saja. Kita harus berpikir maju ke depan, jangan saling tuding, jangan saling menerka yang bukan-bukan, menebak yang bukan-bukan. Jangan. Itu satu pemikiran yang lama, yang nggak perlu dilanjutkan. Itu juga salah satu buah dari konspirasi politik yang lama. Jadi kita ke depan harus berpikir sehat, berpikir maju, dan election perlu. Tetapi pelaksanaan election yang harus kita benahi. Jadi ke depannya menurut saya digital election itu yang penting, dan data di Peduli Lindungi menjadi satu acuan yang bisa digunakan. Terima kasih. Saya namanya usulan sih nggak salah, boleh-boleh aja. Kalau memang semua sepakat ya nggak masalah. Perpanjang 2 tahun itu ambil jalan tengah daripada 3 periode, ya mungkin lebih cocok dengan perpanjang 2 tahun lah. Jadi pekerjaan yang besar itu bisa selesai. Itu pun kalau semua sepakat. Terima kasih. Banyak orang berbicara zaman sekarang ini pertumbuhan ekonominya bagus ya, era Jokowi ini luar biasa gitu. Tapi saya kaget yang lihat pertumbuhan PDB, grafik pertumbuhan PDB dari tahun 2004 itu 2004 itu zaman SBY sampai sekarang itu pertumbuhan PDB-nya malah lebih tinggi naiknya itu ke zaman SBY. Jadi kelihatan zaman SBY 2004 sampai 2014 itu naiknya eksponensial gitu. Sedangkan dari 2014 ke sekarang 2019 gitu naiknya linear. Jadi ya naik sih naik gitu, cuman linear gitu, nggak eksponensial gitu. Jadi nggak tahu, ini kan pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan PDB ya. PDB itu kan pertumbuhan ekonomi per tahunnya berapa persen gitu. Nggak tahu ini apa maksudnya sekarang itu lebih hebat gitu. Terima kasih. Saya setuju, cukup itu aja. Setuju. Terima kasih. Tadi Bapak yang bilang setuju gitu. Saya tolak, alasannya apa? Ekonomi. Untuk apa? Hanya memperpanjang periodenya Pak Jokowi itu paling. Pilkada aja sampai 2 tahun lebih dipakai PLT. Emang presiden mau dibikin PLT gitu? Gimana? Siapa bedanya itu pemimpin daerah sama pemimpin nasional dalam hal pemilihan? Caimin ini hanya orator doang lah menurut saya, membawa kepentingan yang besar karena dia partai gurem di dalam koalisi. Jadi saya kira jangan berpikir untuk menunda pemilu dulu, masih 2 tahun. Fokus saja perbaiki ekonomi, ya kan. Mental rakyat yang sudah 2 tahun ini menjadi mental autis. Jadi saya menolak. Terima kasih. Saya setuju untuk penundaan ya. Memang benar itu pendapatnya Pak Muhaimin. Itu saja. Ya saya setuju juga itu supaya ekonominya lebih bagus dulu. Kalau mau ngomong ekonomi mah dari kemarin-kemarin aja nggak ada perkembangan. Kalau misalnya PPKM ya tetap PPKM kok. Itu maksudnya orang udah berpuasa susah ya gitu ya, maksudnya mau berhenti gitu ya. Yang dibangun sekarang itu infrastruktur gitu loh, bukan pertumbuhan ekonomi. Oke, makasih. Saya sangat setuju pemilu ditunda. Sangat setuju. Itu aja. Terima kasih. Saya nggak setuju sih, karena nggak ngaruh juga sih. Maksudnya perbaikan ekonomi sama kontestasi politik ya sebenarnya kalau kontestasi politiknya damai-damai aja sih, ekonominya malah tambah maju karena kan ada yang mesen banner, ada yang mesen spanduk, ada yang masang iklan di radio atau di TV, kan banyak. Asal damai aja nggak masalah. Jadi kayaknya sih terusin aja lah. Yang penting pemilunya damai. Itu aja. Makasih. Kalau menurut pendapat saya mah tuh gimana ya? Ya namanya pemerintahannya harus berlanjut lah. Jadi harus dilanjutkan untuk 2024. Baik. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.
Khas FM.